Saudara, sebuah kapal feri KMP Mutiara Pertiwi 1 menabrak jembatan penyeberangan di Pelabuhan Feri Bastion, Kota Ternate, Maluku Utara. Kapal tersebut menabrak jembatan saat hendak melintasi di samping dermaga 1 dengan kecepatan tinggi. Saudara, meski berdekatan dengan waktu pemilu, polisi pastikan konser musik band Coldplay pada November mendatang akan tetap berjalan. Kapolda Metro Jaya menegaskan perhelatan konser musik band Coldplay yang diselenggarakan di GBK memiliki mekanismenya sendiri. Polisi akan berkoordinasi dengan promotor adanya menjelang pemilu ya semuanya. Jadi jangan melihat sesuatu itu menjadi hal yang khusus, tetapi kegiatan masyarakat kan harus berjalan juga. Tentunya untuk saat ini ya Polda Metro Jaya masih akan melakukan koordinasi dulu dengan mereka ya. Imbas dari luapan Sungai Citarum, permukiman warga di Karawang, Jawa Barat terendam banjir selama 1 minggu. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Jambe Timur dan Kecamatan Teluk Jambe Barat. Meski sudah ada penanganan banjir, ketinggian air tidak kunjung surut secara total. Akibat banjir yang terjadi membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Adistila Rasati. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Polisi hari ini akan menggelar rekonstruksi pembunuhan bos air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah. Korban dimutilasi dan dicor semen oleh pelaku.
Bupati Pangandaran membentuk tim khusus mengungkap pungutan liar alias pungli guru di Pangandaran. Sang guru sebelumnya bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal intimidasi dirinya karena melaporkan pungli di media sosial. Menjadi anggota legislatif kini jadi magnet buat para aparat negara. Mulai dari kepala desa, anggota polisi, sampai ketua komisi pemilu di daerah mundur. Ramai-ramai mereka mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Dua hari jelang penutupan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum, baru 6 partai yang memasukkan data para bakal caleg 2024. Masih ada 12 partai dengan bakal calegnya yang ditunggu KPU. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar optimistis bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Caimin bahkan telah mendatangi 2 mantan wakil presiden untuk meminta nasihat politik. Selamat siang saudara, selain kelima sorotan utama tadi, ada juga hari ini perkembangan soal penipuan perjalanan umroh first travel pasca putusan dari Mahkamah atau PK Mahkamah Agung yang memutus pengembalian aset korban. Hingga kini korban belum mendapatkan asetnya dan mengadu ke Komnas HAM. Ada juga sorotan menarik dari konser grup band Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Harga tiket yang ditawarkan fantastis, mencapai 11 juta rupiah dengan sejumlah benefit. Selengkapnya di Kompas Siang bersama saya Wara Windrati. Saya Paskali Siswari, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus dugaan pungutan liar seorang guru muda aparatur sipil negara di SMP Negeri 2 Pangandaran berbuntut panjang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Pangandaran dinonaktifkan. Lagu berjudul Komang menutup pertemuan empat mata Hussein Ali Rafsanjani, guru muda sekaligus aparatur sipil negara di SMP 2 Negeri Kabupaten Pangandaran dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Rabu siang. Sebelumnya, kisah Hussein yang diduga mendapatkan pungutan liar saat ikut pelatihan dasar calon PNS 2021 ini viral di media sosial. Hussein juga mengaku diintimidasi. Setelah mendengar cerita Hussein, Ridwan Kamil merekomendasikan agar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pangandaran dinonaktifkan. Dalam unggahan Instagramnya, Ridwan Kamil menulis, "Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara Kepala BPSDM Pangandaran sambil tim inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan." Saya sudah menugaskan inspektorat dan tim Saber Pungli Jawa Barat untuk datang ke Pangandaran, ya, untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Hasilnya belum tahu, tapi sudah ditugaskan. Dan saya sudah rekomendasikan selama pemeriksaan Kepala BPSDM Pangandarannya diberhentikan dulu sementara. Ya. Nanti kalau terbukti ada jalur sanksi sesuai peraturan perundangan. Kalau tidak terbukti, direkonsiliasi dengan solusi-solusi. Kamis siang, giliran Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata, yang mengundang Hussein untuk ngobrol empat mata dari hati ke hati.
Buntut dugaan pungli dan intimidasi terhadap ASN guru muda ini, Bupati Pangandaran pun secara resmi menonaktifkan Dani Hamdani dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pangandaran. Tim khusus pun dibentuk untuk menyelidiki keterlibatan ASN lain dalam dugaan pungutan liar dan intimidasi kepada ASN baru Pangandaran yang menjalani latihan dasar 2021 lalu. Saya menduga ada indikasi ketidakcermatan. Orang dipanggil 6 jam. Itu adalah intimidasi. Maka saya memutuskan, berdasarkan pertimbangan tadi, memutuskan bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran Pak Dani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan. Saat itu, Hussein dan para peserta diduga diharuskan membayar sebesar Rp270.000 untuk uang transportasi kepada panitia. Hussein pun melaporkan apa yang dialaminya lewat website lapor.id. Berharap mendapat keadilan, Hussein mengaku justru mendapat intimidasi dan ancaman pemecatan atas laporan yang dilakukan. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor. Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana 1 saya nggak bisa pemecatan, nggak keluar-keluar. Ya udah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih, orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, saya juga bingung harus ngomong apa. Buntut dugaan pungli dan intimidasi ini, Hussein yang sudah mengajar sejak tahun 2020 di SMP 2 Pangandaran memilih berhenti dan mengajukan pengunduran diri pada Maret 2022. Tetapi suratnya belum diproses hingga saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini kasus dugaan pungutan liar dan intimidasi yang dialami seorang guru SMP di Pangandaran akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Pangandaran, Jawa Barat. Dede, selamat siang. Ini perkembangan terbarunya seperti apa? Terutama untuk penyelidikan tim investigasi khusus kasus dugaan pungli terhadap ASN guru di Pangandaran ini. Ya baik Mas Khalif, berdasarkan laporan kemarin dari Bupati Pangandaran, emang info yang kami dapatkan tadi pagi setelah wawancara dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata di rumah kediamannya, menghasilkan kemarin setelah ada pertemuan antara Bupati dengan Hussein Ali di Pendopo, Kecamatan Pargi, Pangandaran ini, merupakan beberapa poin penting yang harus kita informasi ke publik. Di antaranya memang Bupati Pangandaran JJ Wiradinata membentuk tim sus, diantaranya itu Wakil Bupati, Sekda, kemudian Ketua DPRD, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangandaran, dan Inspektorat. Memang kemarin JJ Wiradinata Bupati Pangandaran telah menyimpulkan untuk membentukkan tim sus ini untuk mengungkap kasus yang mendera guru ASN yang memang tengah viral di media sosial ini, menghasilkan salah satunya yakni Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya memang kemarin hasil juga membuahkan beberapa poin penting tim sus yang digelar secara tertutup tanpa sorotan awak media. Ada beberapa yang harus kita sampaikan, diantaranya tim sus ini akan mengkaji lebih mendalam terkait masalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ASN di lembaga BKPSDM Kabupaten Pangandaran, diantaranya yakni tim harus benar-benar bisa membuka keterlibatan para oknum tersebut dan hasilnya nanti akan dibuka pada hari Selasa mendatang, yaitu tanggal 16 Mei. Kemudian JJ juga menyimpulkan kembali bahwa keterlibatan oknum-oknum ini sudah dimintai keterangan sebelumnya oleh Inspektorat dari Kabupaten Pangandaran, namun sejauh ini Bupati Pangandaran belum bisa menyebutkan
kesalahan apa yang dilakukan oleh mereka, karena tim sus ini baru dibentuk kemarin sore dan hingga saat ini masih dilakukan perjalanan. Seperti itu mungkin Paskalis untuk gambaran wawancara dengan Bupati Pangandaran. Nah, Dede, sejauh ini sebenarnya seperti apa opsi yang dimiliki oleh Hussein sebagai guru yang diduga menjadi korban bullying dan intimidasi ini? Ya, memang Paskalis dan juga saudara kemarin menyimpulkan bahwa Hussein itu kan bertemu dengan Bupati Pangandaran JJ Wiryadinata di Pendopo, Kecamatan Parigi, Pangandaran, yang memang sebelumnya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hussein Ali datang sekitar pukul 14.30 sore, kemudian langsung menuju ke Gedung Pendopo, dan memang pertemuan ini sangat alot dan tertutup juga, tidak bisa didatangi oleh awak media. Hussein datang dijemput mengendarai salah satu kendaraan mobil dinas milik Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran. Yang memang sebelumnya Hussein sejak malam kemarin sudah ada di Pangandaran untuk bertemu langsung dengan Bupati. Hasil yang memang kemarin pembicaraan kedua belah pihak ini dibangun secara hati ke hati oleh Bupati dengan Hussein Ali, salah satu guru ASN yang viral. Bahkan kemarin Bupati Pangandaran menyimpulkan, menawarkan juga terhadap Hussein bahwa Hussein apakah mau menjadi guru tetap di Kabupaten Pangandaran, khususnya kembali mengajar di Sekolah SMP Negeri 2 Kabupaten Pangandaran. Begitupun juga tawaran dari Gubernur Ridwan Kamil bahwa Hussein juga ditawarkan untuk menjadi ASN di Kota Bandung. Karena untuk diketahui Hussein ini adalah warga Kota Bandung yang sudah menjadi PNS itu dan mengajar di SMP 2 Negeri Pangandaran sejak tahun 2019. Ternyata 2022 kemarin mengundurkan diri. Perlu diinformasikan juga, saudara dan juga Paskalis, memang pertemuan kemarin itu selama 1 jam dilakukan antara Hussein dengan Bupati. Kemudian Hussein juga tidak bisa memberikan komentar banyak yang jelas di hadapan awak media. Hussein menyatakan sangat bangga bisa bertemu dengan kedua tokoh pimpinan Jawa Barat, kemudian dengan tokoh pimpinan yaitu Kabupaten Pangandaran. Artinya JJ dengan Hussein itu membangun salah satu komunikasi yang baik, namun kesimpulan dua tawaran yang ditawarkan baik oleh Bupati Pangandaran dan Gubernur Jawa Barat saat ini belum bisa menyimpulkan. Karena Hussein masih pikir-pikir apakah mau jadi guru tetap di SMP 2 Pangandaran atau akan menjadi ASN di Kota Bandung. Jadi seperti itulah Paskalis penceritaan yang kemarin dilakukan antara Hussein dengan Bupati Pangandaran. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Dede Ibin melaporkan langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Sorotan lain, saudara, kuasa hukum korban First Travel mengadu ke Komnas HAM buntut pengembalian aset yang tak kunjung dieksekusi dari Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Negeri Depok. Sebanyak 1 triliun rupiah aset korban masih belum menemukan titik terang kapan akan dikembalikan. Putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung pada Mei tahun lalu mengabulkan permintaan pengembalian aset kepada korban yang tadinya dirampas negara. Mahkamah Agung mengatakan aset yang disita bukan milik negara sehingga harus dikembalikan ke korban. Meski begitu, aset korban hingga kini tak kunjung kembali. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Komnas HAM, nantinya akan melakukan audiensi bersama Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri Depok terkait pengembalian aset. Sampai saat ini baru 4.000 korban terdaftar yang akan dikembalikan asetnya. Masih ada puluhan ribu korban lain yang statusnya masih terkatung-katung terkait pengembalian aset. Mahkamah Agung harus berikan kepastian hukum kepada para ribuan korban ini. Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Anissa Karima di Komnas HAM soal pengaduan korban First Travel. Anissa, apakah pengaduan sudah diterima Komnas HAM? Ya, Paskalis dan juga saudara, pengaduan terkait penipuan First Travel umroh ini sudah diterima oleh Komnas HAM pada hari ini dan diwakilkan oleh kuasa hukum korban First Travel. Nah, selain itu juga ada pun kelanjutan kasus dari penipuan korban First Travel ini adalah akan dipanggilnya Ketua Mahkamah Agung dan juga Ketua Kejaksaan Negeri Depok untuk melakukan mediasi bersama kuasa hukum korban First Travel. Seperti yang diketahui Paskalis dan juga saudara, terdapat sebanyak
aset sebanyak 1 triliun rupiah yang sebelumnya telah dirampas oleh negara melalui Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung melalui PK atau peninjauan kembali telah memutuskan bahwa aset tersebut harus dikembalikan oleh Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Negeri Depok kepada korban yang menjadi korban first travel. Selain itu juga pengembalian aset itu telah dilakukan sejak tahun lalu, tepatnya Mei 2022, tetapi sudah sampai 1 tahun lebihnya sampai saat ini aset sebanyak 1 triliun rupiah itu belum kunjung dikembalikan juga oleh Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Negeri Depok kepada korban. Maka melalui itu korban juga mempertanyakan sampai kapan mereka harus menunggu aset sebanyak 1 triliun itu untuk dibagikan kepada ratusan ribu korban first travel lainnya. Lalu melalui kuasa hukum korban first travel pada hari ini nantinya akan adanya peninjauan dan juga pelaksanaan langsung yang akan dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Negeri Depok untuk melanjutkan bagaimana eksekusi pengembalian aset sebanyak 1 triliun itu. Namun demikian hanya ada 4.000 korban yang terdaftar untuk dikembalikan asetnya. Sisanya ratusan ribu lainnya korban first travel masih belum didaftarkan atau masih belum menjadi salah satu tujuan untuk dikembalikan asetnya sampai saat ini. Alasannya adalah korban-korban tersebut memiliki barang bukti yang telah hilang. Jadi korban-korban tersebut masih belum menemukan bukti-bukti lainnya berupa bukti transfer, bond ataupun lainnya bersama first travel, sehingga masih banyak sekali korban-korban lainnya yang nantinya statusnya sampai tidak tahu kapan tidak akan dikembalikan asetnya sampai menemui titik terangnya bersama dengan Komnas HAM, Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Negeri Depok. Paskalis. Anissa Karima, terima kasih melaporkan langsung dari Komnas HAM, Jakarta. Dan saudara, penipuan yang dilakukan agen umroh first travel telah memakan banyak korban. Setelah diputus dalam PK Mahkamah Agung, aset para korban yang harusnya dikembalikan tidak kunjung datang. Para korban first travel pun mengadu ke Komnas HAM. First Travel merupakan biro perjalanan umroh milik pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Sebelum kasus First Travel ditangani kepolisian, keduanya memiliki kehidupan mewah yang diperlihatkan di media sosial Instagram dan Facebook milik Anissa Hasibuan. Andika Surahman dan Anissa Hasibuan sering melakukan perjalanan liburan dengan menggunakan fasilitas mewah. Seluruh penerbangan maupun penginapan ketika berlibur merupakan fasilitas first class atau premium. Selain itu, Anissa Hasibuan juga menjadi desainer Indonesia pertama yang berhasil menembus New York Fashion Week. Namun, siapa sangka, kemewahan yang ditunjukkan ternyata menggunakan uang dari orang-orang yang percaya menggunakan biro perjalanan First Travel untuk ibadah umroh. Jemaah sebanyak 63.310 orang menjadi korban untuk menghidupi kehidupan mewah bos First Travel dengan kerugian mencapai 905 miliar rupiah lebih. Akhirnya, Direktur Utama First Travel Andika Surahman divonis penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Sedangkan istrinya Anissa Hasibuan divonis 18 tahun penjara. Serta Direktur Keuangan sekaligus adik Anissa, Kiki Hasibuan divonis penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Modus yang dilakukan oleh Biro Umroh First Travel adalah dengan menawarkan promo umroh dengan harga yang sangat murah, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa First Travel untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. First Travel menyediakan 3 paket umroh yang dapat dipilih. Paket umroh Rp14.300.000. Reguler, tiket pesawat pulang pergi, hotel bintang 4, City Tour Mekah dan Madinah, perlengkapan umroh, air zam-zam 5 liter dengan harga 4 bed Rp25 juta, 3 bed Rp26 juta dan 2 bed Rp27 juta. Untuk kelas VIP, tiket pesawat pulang pergi, hotel bintang 5, bus eksekutif atau mobil pribadi, City Tour Mekah dan Madinah, perlengkapan umroh, air zam-zam 5 liter, manasik umroh dengan harga Rp54 juta. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat segera melelang barang bukti bernilai ekonomi penipuan umroh yang dilakukan First Travel. Hal itu dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, vonis Mahkamah Agung saat itu memutuskan semua hasil lelang aset disita negara dan tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban penipuan First Travel. Peninjauan kembali dilakukan dan Mahkamah Agung dalam putusan PK memutuskan aset korban First Travel dikembalikan kepada jemaah. Namun, sejak putusan itu inkrah pada 23 Mei 2022, belum ada tindak lanjut kepada para korban.
Tim Liputan Kompas TV. 2 hari jelang penutupan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum, baru 6 partai yang memasukkan data para bakal caleg 2024. Masih ada 12 partai dengan bakal calegnya yang ditunggu KPU. Menjadi anggota legislatif kini jadi magnet buat para aparat negara, mulai dari kepala desa, anggota polisi, sampai ketua komisi pemilu di daerah mundur. Ramai-ramai mereka mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Gak bisa, darah. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.
Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Pendaftaran bakal calon legislatif masih dibuka hingga Minggu 14 Mei 2023. Hari ini menurut rencana, 2 partai politik akan mendaftarkan bakal caleg ke kantor KPU Pusat. 2 parpol yang dijadwalkan mendaftar hari ini adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pengajuan bakal caleg DPR, DPRD, dan DPD RI mulai 1 hingga 14 Mei 2023. Khusus di hari terakhir, yakni 14 Mei, KPU membuka pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita langsung menuju kantor KPU bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, jadi yang hari ini akan mendaftar yang sudah diinformasikan dari KPU, partai mana saja? Ya, kalau yang diinformasikan oleh KPU ini ada 2 partai politik peserta pemilu yang mendaftar, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, yang sudah mengkonfirmasi secara langsung kepada kami, Awak Media, yakni adalah Partai Amanat Nasional melalui sekjennya Edi Suparno. PAN ini akan mendaftarkan ataupun juga mengajukan nama-nama bakal calon legislatif ke KPU RI siang hari ini. Untuk jamnya atau waktunya ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan diserahkan langsung ke KPU RI bersama dengan sejumlah bakal calon legislatif yang didaftarkan. Nah, lebih lengkap saudara kita simak pernyataan ataupun juga paparan langsung dari Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno terkait dengan pendaftaran bakal calon legislatif hari ini ke KPU. Pada hari ini, Jumat 12 Mei 2023, Partai Amanat Nasional akan mendaftarkan bakal calegnya ke KPU RI. PAN dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan bahwa PAN siap berkompetisi di pemilu 2024 dan kita ingin berkompetisi secara baik berdasarkan gagasan dengan mengajukan caleg-caleg terbaik PAN. Ini adalah strategi yang terbaik yang kita sampaikan agar masyarakat mendapatkan pencerahan di pemilu 2024 dengan melihat dan mendengar apa yang disampaikan, apa gagasan dari caleg-caleg PAN yang diajukan di pemilu 2024. Terima kasih. Ya, PAN juga mengklaim telah memenuhi persyaratan khususnya terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam nama bakal calon legislatif yang didaftarkan. Selain itu juga PAN memiliki target untuk mendapatkan atau meraih 60 kursi di DPR. Nah, Pascalis dan saudara, selain dari Partai Amanat Nasional yang juga akan mendaftar ke KPU hari ini adalah Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani bahwa nantinya akan ada 580 nama bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan langsung dan pemberkasannya ataupun juga dokumen dan data-data caleg ini akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bersama dengan Sekjen dan juga elit dari P3 beserta DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia. Nah, tentunya juga dari P3 sudah mengklaim memenuhi persyaratan, kemudian juga sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan, dan juga tentu dari kedua partai ini berharap dapat diterima begitu persyaratannya ataupun juga pemberkasannya sehingga tidak ada kendala yang dialami. Nah, tapi memang untuk Partai Persatuan Pembangunan juga dijadwalkan nanti setelah sholat Jumat begitu di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kalau sesuai agenda yang dibagikan oleh Humas KPU, nantinya akan Partai Amanat Nasional terlebih dahulu di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pengajuan ataupun juga penyerahan berkas dokumen bacalek dari Partai Persatuan Pembangunan di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pascalis. Ada PAN, lalu juga tadi ada P3. Nah, setelah nanti akhirnya mendaftar di KPU, tahapan selanjutnya apa?
Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran, begitu nanti KPU akan melakukan verifikasi atau pengecekan atas data-data dan juga dokumen dari nama-nama bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu. Apabila ditemukan kesalahan, kekurangan, ataupun juga ketidaksesuaian, maka akan dikembalikan berkas-berkas ataupun juga dokumennya kepada partai politik yang bersangkutan. Nantinya, parpol yang memang data-data ataupun juga berkasnya dikembalikan masih tetap kembali mendaftar hingga tanggal akhir pendaftaran, yakni di tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59. Jadi ini masih bisa diperbaiki, namun memang tenggat waktunya cukup singkat begitu, mengingat sekarang sudah tanggal 12 Mei, artinya tinggal 2 hari lagi, dan juga dari 18 partai hingga saat ini baru 6 partai politik yang mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatifnya ke KPU RI. Di antaranya adalah PKS, kemudian ada Partai Hanura, ada PDI Perjuangan, Partai Nasdem, kemudian ada Partai Umat dan Partai Garuda. Sementara untuk partai-partai lainnya yang memang selain dari hari ini P3 dan PAN yang dijadwalkan untuk mendaftar, ada juga Partai Gerindra, PKB dan juga PBB yang memang diinfokan akan mendaftar di hari Sabtu. Namun ini perlu kami konfirmasi kembali apakah betul akan hadir di tanggal tersebut, karena biasanya memang para partai politik peserta pemilu ini harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu 1 hari sebelum melakukan pendaftaran ke KPU RI. Nantinya juga akan diinformasikan lebih lanjut oleh KPU RI kepada khususnya awak media terkait dengan pendaftaran tersebut. Sementara untuk Partai Golkar, Partai Gelora dan Partai Perindo belum kami dapatkan informasinya akan mendaftar di hari apa ataupun juga tanggal berapa, tapi yang jelas tinggal 2 hari tersisa, tanggal 13 Mei dan 14 Mei 2023. Kita tunggu bersama Pak Skalis bagaimana jalannya pendaftaran khususnya di hari ini, pendaftaran Bacalek yang akan dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Amanat Nasional, serta 2 hari sisa lagi yang akan dilakukan pendaftaran oleh partai-partai yang belum mendaftar ke KPU RI secara langsung. Pak Skalis. Asri Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. KPU masih membuka pendaftaran bakal calon legislatif DPR hingga Minggu 14 Mei 2023. Tapi hingga hari ke-12 baru ada 6 partai dari 18 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS jadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum. Pada 8 Mei lalu, PKS tiba di kantor KPU dengan berjalan kaki dari Taman Suropati. Lusa berselang, giliran Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang datang mendaftar. Hanura mengklaim 32% dari total bacalek adalah perempuan. Lalu pada Kamis kemarin, 4 parpol telah mendaftarkan bakal calegnya. Di pagi hari PDI Perjuangan jadi yang pertama. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut caleg PDIP memiliki beragam latar, mulai dari akademisi seperti pakar geologi Surono atau Mbah Rono, hingga seniman seperti Once Mekel dan Denny Cagur. Ada Mbah Rono, itu yang dikenal sebagai pakar untuk geologi, karena partai Ibu Megawati Soekarno Putri menaruh perhatian yang begitu serius terkait dengan mitigasi bencana. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Setelahnya giliran Partai Besutan Surya Paloh, Nasdem, yang mendaftar ke KPU. Rombongan Nasdem dipimpin Ketua Bapilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Di pemilu 2024, Nasdem menargetkan 100 kursi DPR RI. Sementara itu, soal urusan pendamping Anies Baswedan di Pilpres, Nasdem bersama Koalisi Perubahan masih mengincar pilihan terbaik. Surya Paloh, sang ketua umum, bilang mereka juga menanti langkah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam menentukan bacawa presnya. Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa menyebabkan? Kita mesti punya
punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin melihat pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Dia bisa lihat itu. Anggota DPD Taj Yassin siap mengundurkan diri dari jabatannya untuk memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif. Taj Yassin mendaftar ke KPU Jawa Tengah Kamis siang. Tanpa partai, ia yakin maju sebagai bakal caleg Jawa Tengah dengan mengantongi lebih dari 8.000 suara dukungan. Ketua KPU Jawa Tengah menjelaskan, Taj Yassin berhak mendaftar sebagai calon DPD selama surat permohonan pengunduran diri sudah diterima KPU Jawa Tengah. Masa jabatan Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri berakhir pada September 2023. Dan terkait dengan pengunduran diri yang kami tahu kemarin diinformasikan apabila akhir jabatannya itu sebelum penetapan tidak wajib untuk mengundurkan diri, akan tetapi karena itu sebuah persyaratan maka kami juga melayangkan surat pengunduran diri. Surat sudah dilayangkan ke Ketua DPRD Jateng, Gus? Belum. Ya pada saat menyerahkan itu kan menyerahkan surat pengunduran diri yang diproses yang sudah diterima oleh atasannya langsung itu. Tapi SK pemberhentian itu diterima paling lambat sebelum daftar calon tetap 3 November. Jadi anggota legislatif menjadi magnet baru di politik saat ini. Hingga sejumlah aparat negara mundur sebagai ASN demi mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif, termasuk Ketua Komisi Pemilu di Karawang, Jawa Barat. Sejumlah aparat negara mundur sebagai pengabdi masyarakat lantaran teriming-imingi menjadi bakal calon anggota legislatif, mulai dari kepala desa, polisi, sampai pejabat kepala dinas. Yang terbaru, Miftah Farid, Ketua Komisi Pemilu Daerah Karawang, Jawa Barat, mengundurkan diri secara tiba-tiba dari jabatannya. Hal ini mengejutkan komisioner KPUD lainnya, pasalnya tidak ada obrolan sebelumnya terkait rencana kemundurannya. Miftah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Miftah mendaftar bersama 49 bacalek Demokrat lain. Miftah buru-buru meninggalkan KPUD saat hendak diwawancara wartawan soal pengunduran diri dan mendaftar sebagai bakal caleg. Setelah Miftah mundur, kini KPUD Karawang dipimpin seorang pelaksana tugas hasil rapat pleno KPU Jawa Barat. Penjabat KPUD Karawang yakin seluruh tahapan pemilu di Karawang mulus. Kami berkomitmen, semua komisioner, apapun dinamikanya, kami tidak akan terganggu dengan apapun ya. Tahapan yang sedang berlangsung hari ini ya kami laksanakan ya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tidak cuma Ketua KPUD Karawang, sejumlah kepala dinas, polisi hingga kepala desa di Karawang, Jawa Barat juga mengundurkan diri untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Salah satu yang menjadi pilihan adalah Partai Nasdem. Nasdem menargetkan 7 kursi dari Jawa Barat pada pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Calon anggota dewan ini itu beberapa background, terutama ada dari kepala desa yang memang masih aktif tapi sudah mengundurkan diri, ada dari kepala dinas yang memang sudah mengundurkan diri juga, ada dari kalangan entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda, aktivis, dan juga ada dari tadi para seniman. Memang tidak hanya dari Partai Nasdem, kami juga ada beberapa dari partai yang memang bergabung ke Partai Nasdem, caleg-caleg itu. Di Boyolali, 10 kepala desa dan 1 anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD juga mundur mendaftar sebagai bakal caleg. Mereka menjadi bakal caleg PDI Perjuangan. Sementara 10 kepala desa dan 1 BPD. Dari jumlah itu dimungkinkan akan bertambah atau seperti apa, Pak? Ya tidak bisa berandai-andai, tapi intinya kami siap memfasilitasi lah.
Anggota legislatif kini menjadi magnet bagi pejabat daerah untuk berganti profesi. Bila berhasil, mereka yang pelayan masyarakat menjadi anggota dewan yang ditunjuk partai. Tim Liputan, Kompas TV. Beragam cara dilakukan partai politik untuk memeriahkan suasana pendaftaran bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum. Mulai dari pawai becak hingga menampilkan kesenian asli Indonesia seperti kesenian Singa Depok dan Reog. PDI Perjuangan di berbagai wilayah secara serentak mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Beragam cara pun dilakukan untuk memeriahkan suasana pendaftaran. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat misalnya, pendaftaran bacalek dari PDIP dimeriahkan dengan kesenian Singa Depok. Tak hanya itu, puluhan bacalek juga diantar ke KPU dengan diiringi pawai becak. Menurut salah satu bacalek, iring-iringan kesenian tradisional dan pawai becak ditampilkan sebagai simbol bahwa PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik. Kenapa tadi naik becak? Biar bareng-bareng dan filosofinya kita partai wong cilik ya, biar dapat gitu dan sapa kepada masyarakatnya lebih ngena. Hal serupa juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Pendaftaran bacalek dari PDIP disemarakan oleh kesenian reog. PDIP sengaja membawa kesenian reog sebagai simbol kepedulian terhadap kesenian lokal. Itu salah satu seni budaya yang memang tidak pernah lekang oleh waktu, selalu meriah, selalu diminati dan disukai oleh semua kalangan. Dan itu reog asli Klaten punya. Pendaftaran bacalek akan dibuka sampai 14 Mei mendatang. Dapat dipastikan di hari-hari terakhir akan dipenuhi partai yang mendaftar. Tim Liputan, Kompas TV. KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sepakat akan merevisi pasal 8 Peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023. Pasal ini direvisi karena dinilai mengurangi keterwakilan perempuan di pemilu 2024. Setelah menggelar forum tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, KPU sepakat untuk mengubah pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 soal perhitungan 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil. Agar tidak mengurangi keterwakilan perempuan, pembulatan angka pecahan desimal akan dilakukan ke atas. Selanjutnya, KPU segera menghubungi Komisi 1 DPR RI untuk mengonsultasikan perubahan isi pasal tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami bersepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30% jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota perempuan di setiap dapil. Akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Rencana KPU merevisi peraturan KPU soal keterwakilan perempuan disambut positif oleh Komnas Perempuan. Langkah KPU mengembalikan penghitungan pembulatan ke atas untuk kuota bagi perempuan dalam pendaftaran bacalek dinilai dapat memperkuat afirmasi kuota caleg perempuan. Dalam jumpa pers hari ini, Komnas Perempuan menyebut kebijakan afirmasi terhadap perempuan untuk jadi calon legislatif dijamin oleh Undang-Undang Pemilu. Jaminan ini harus dijaga demi kelangsungan masa depan keterwakilan perempuan di pemilu. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyatakan siap memantau janji KPU dalam merevisi pasal 8 Peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023. Komnas Perempuan juga mengimbau agar proses perubahan isi pasal diawasi betul oleh Bawaslu. Bagaimana janji KPU ini untuk kemudian merevisi PKPU nomor 10 ini, ya khususnya di pasal 8 ayat 2 ini,
Dan juga kita merekomendasikan agar KPU itu yang sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak mereduksi jaminan untuk perlakuan khusus yang telah dijamin dalam konstitusi, dan juga bahwa Bawaslu harus benar-benar mengawasi bagaimana peraturan KPU itu dia berdampak terhadap perempuan. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Gracia Adur akan melaporkan dari gedung Komnas Perempuan. Gracia, jadi poin-poin apa saja yang disoroti Komnas Perempuan, terutama soal rencana revisi peraturan KPU soal keterwakilan perempuan? Ya, baik Paskalis dan juga saudara, jadi ada 2 poin yang ini kemudian disampaikan oleh Komnas Perempuan. Ini tentunya adalah mengkritik soal bagaimana PKPU nomor 10 tahun 2023. Ada 2 pasal di sini yang ini kemudian disampaikan dalam konferensi pers yang tadi dimulai sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Yang dikritik adalah soal pasal 8 ayat 2. Ini soal PKPU nomor 10 tahun 2023. Bunyinya seperti apa? Soal tentang keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif ini hanya dibatasi di bawah 30%. Nah, bagaimana skema penghitungannya sehingga ini kemudian menjadi dikritik oleh Komnas Perempuan? Salah satunya adalah skemanya nanti kalau hasil penghitungan ini menghasilkan 2 desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka nanti hasil penghitungan pembulatan ini akan menjadi ke bawah. Nah, melihat hal ini yang dikritik oleh Komnas Perempuan di sini salah satunya adalah ini bisa dinilai untuk melanggar hak politik dari perempuan, apalagi keterwakilan perempuan untuk masuk dalam menjadi calon legislatif di parlemen ataupun di pemerintahan ini juga semakin berkurang karena ada banyaknya tantangan yang diterima, saudara. Nah, selain itu juga, selain pasal 8 yang ini kemudian dikritik, pasal 11 ayat 1 dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 ini kemudian juga dikritik, saudara. Nah, sebelumnya di PKPU nomor 20 tahun 2018 ini berisi bahwa bakal calon legislatif yang mengikuti pemilu 2024 mendatang ini tidak boleh ataupun memiliki riwayat kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap anak, saudara. Tetapi ketika ini direvisi menjadi PKPU nomor 10 tahun 2023, saudara, ini diubah, yaitu untuk ancaman 5 tahun penjara saja yang ini kemudian dibatasi, saudara. Nah, melihat hal ini, tentu Komnas Perempuan ini sangat khawatir dengan kedua pasal ini, saudara, yaitu pasal 8 ayat 2 dan juga pasal 11 ayat 1, saudara. Sampai hari ini pun Komnas Perempuan ini masih menerima banyak laporan, salah satunya juga di Aceh, yang bisa disebutkan bahwa proses untuk pemilihan calon legislatif pun ini masih ada unsur pelecehan seksual, saudara. Sehingga yang ini menjadi concern yang diminta oleh Komnas Perempuan untuk meminta KPU untuk segera merevisi kedua hal ini, saudara. Paskalis. Setelah ini langkah-langkah lanjutan apa yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan? Ya, baik Paskalis dan juga saudara, mengingat tanggal 14 Mei ini penutupan pendaftaran calon legislatif ini akan berakhir, maka Komnas Perempuan ini mendesak pemerintah khususnya KPU dan juga meminta Bawaslu untuk memantau segera merevisi PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang kedua pasal ini, saudara, dan meminta untuk Komisi 2 DPR RI untuk juga memantau terkait pasal ini, saudara. Dan nanti setelah tanggal 14 Mei nanti, setelah pendaftaran, Komnas Perempuan ini rencananya nanti akan bertemu dengan KPU untuk melihat bagaimana hasil revisi yang dilakukan KPU ini. Nanti kita akan tunggu bersama, Paskalis dan juga saudara, bagaimana proses revisi yang dilakukan KPU terkait PKPU nomor 10 tahun 2023, Paskalis. Gracia Adur, terima kasih melaporkan langsung dari kantor Komnas Perempuan Jakarta. Kompasnya akan segera kembali dengan informasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, optimistis bisa jadi pendamping Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Caimin bahkan telah mendatangi 2 mantan wakil presiden untuk meminta nasihat politik.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bisa udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Partai Kebangkitan Bangsa diajak Golkar menjadi motor penggerak koalisi besar pendukung Jokowi. Namun, PKB tetap memegang komitmen mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden. Dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, percaya diri bisa menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Agendanya bagus. Sejak jadi motor penggerak koalisi besar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, warawiri bertemu para mantan bakal calon wakil presiden. Koalisinya dengan Gerindra yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, sudah solid.
membuat Muhaimin percaya diri menjadi pendamping Prabowo Subianto, yakni sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Kamis kemarin, Muhaimin bersilaturahmi dengan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has. Hamzah Has adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, kelompok di mana mayoritas adalah anggota PKB. Ya, banyak hal yang saya dapatkan, terutama nasihat-nasihat politik, pengalaman Pak Hamzah Has sebagai pejuang NU, pejuang politik sampai di parlemen dan akhirnya jadi wakil presiden. Pelajaran, dan saya nanya terus terang pada beliau gimana caranya supaya jadi presiden. Saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya, insya Allah saya akan amalkan. Kita harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya wakil presiden, kan gitu. Sebelumnya, pekan lalu, Muhaimin juga meminta nasihat politik kepada Yusuf Kala, wakil presiden ke-10 dan 12. PKB kini jadi daya tarik buat diajak koalisi oleh Golkar, membentuk koalisi besar pendukung Jokowi yang digagas di kantor Partai Amanat Nasional pada Ramadan lalu. Maka, Golkar kini tengah menjajaki koalisi dengan PKB dan Gerindra. Posisi Golkar nantinya menjadi ketua tim pemenangan koalisi besar tersebut. Faisal sebagai perwakilan presiden dengan Golkar itu mengatakan senang kalau Pak Airlangga menjadi ketua tim pemenangan dari koalisi besar. Dari Gus Imin seperti apa? Oh ya, tentu kita ingin tiga kekuatan ini menyatu, Gerindra, PKB, Golkar. Nah ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Enggak, tapi menginginkan Airlangga jadi ketua pemenangan enggak? Bukannya Golkar masih pengen kursi cawapres atau itu? Oh, saya belum memasukkan pertimbangan itu. Gus, tapi akan senang kalau Pak Airlangga menjadi ketua tim pemenangan dari Prabowo Caimin? Iya, pasti. Tak cuma Golkar yang diajak, saat ini juga ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sebelumnya sudah mendukung Ganjar Pranowo, bakal capres PDI Perjuangan. Sampai hari ini yang paling fix ya PKB, Gerindra. Nah, sebentar lagi menyusul Golkar. Kapan sih Gus kira-kira? Kalau partai non-parlemen ada yang bakal merapat nggak Gus? Resminya kapan ya Gus Golkar akan bergabung? Ya sedang merangkul PSI yang non-parlemen. Nah itu apakah Golkar kapan akan bergabung? Nanti akan segera diumumkan. Minggu-minggu ini Gus? Belum tahu, nanti nunggu Golkar juga. Nunggu apa sih Gus? Nunggu tanggal Pak Airlangga juga. Deal-dealan bahwa ingin. Perkembangannya, kini koalisi menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid sudah membahas sampai hal teknis memenangkan Pilpres dan Pemilu Legislatif. Adalah membahas secara teknis dan detail tentang cara kerja kita, bagaimana supaya dalam koalisi besar nanti itu mencapai titik kemenangan. Nah, salah satunya yang dibahas adalah nanti bagaimana pembagian wilayah, kerjanya gimana dan sebagainya. Bila koalisi dengan Golkar terjadi, maka Gerindra dan PKB bakal mendapat suntikan politik dan pemilih demi memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim Liputan Kompas TV. Proyek pembangunan Jalan X Panjaitan di Kota Gorontalo yang dianggarkan melalui dana PEN sebesar 25 miliar rupiah tahun 2021 hingga kini tak kunjung selesai. Lambatnya pengerjaan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, bahkan warga pengguna jalan. Usai jeda, Waro Windarti akan menemani Anda di Kompas Siang. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot.
otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Hai, kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Cipta Ada nih. Pertama kita nyobain periksa gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke bootcamp yuk. Pokoknya aku senang banget sudah ada Rumah Kue Cipta Ada. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Cipta Den. Ayo dukung terus Cipta Den, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Saatnya kita menyimak cerita Nusantara dari rekan-rekan Biro Kompas TV. Di daerah sudah bersiap Elma Wijaya di Gorontalo dan juga ada Ece Dias di Sorong, Papua Barat. Kita akan ke Gorontalo terlebih dahulu bersama Elma. Baik, selamat siang Woro dan juga saudara. Ada satu informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk cerita Nusantara kali ini. Saudara, proyek pembangunan jalan Eks-Panjaitan di kota Gorontalo yang dianggarkan melalui dana PEN tahun 2021 sebesar 25 miliar hingga kini tak kunjung selesai. Lambatnya pengerjaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, bahkan warga pengguna jalan. Proyek pembangunan ruas jalan Eks-Panjaitan di kota Gorontalo terus menjadi sorotan warga. Pasalnya, proyek yang dianggarkan melalui dana PEN tahun 2021 dengan panjang kurang lebih 1.100 meter hingga kini tak kunjung selesai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo beralasan sepanjang proses pengerjaan sempat menemui sejumlah kendala. Namun setelah melakukan evaluasi, akhirnya pemerintah kota mengganti kontraktor dan kembali melanjutkan pengerjaannya. Ini memang ada sedikit beberapa kendala, namun setelah selesai, dan insya Allah dalam hari-hari ke depan ini akan ada pekerjaan yang signifikan terkait dengan penyelesaian atau finalisasi pekerjaan yang ada saat ini. Kurang lebih sebulan pasca peralihan kontraktor, hasil pekerjaan belum sesuai harapan. Dari evaluasi sementara, hasil pekerjaan baru mencapai 2%. Baru bersih ini di setel. Jadi dihitung berapa persen ya, Pak? Ya kalau hitung kalau saya hitung baru 2% lah. Kan belum bisa dihitung juga. Belum ada yang saya bisa hitung. Padahal sudah 1 bulan ditunjuk kontraktor baru ya? Belum ada yang bisa dihitung, masih nol saya anggap. Walaupun material kalau belum dicor, kan hitungannya beton. Nah, kalau dia sudah tercor, baru bisa kita hitung. Masyarakat berharap pengerjaan ruas jalan X Panjaitan secepatnya diselesaikan. Diketahui, imbas dari lambatnya proyek ini telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Sejumlah pengusaha sekitar mengaku terjadi penurunan omset penjualan selang 2 tahun terakhir. Tak hanya itu, tumpukan sampah yang tak pernah dibersihkan menjadikan warga sekitar terganggu. Tak jarang sejumlah pengendara terperosok ke dalam lubang galian. Proyek Dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 dengan total anggaran 25 miliar sedang dalam penyelidikan di Treskrimsus Polda Gorontalo. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo. Baik, saudara, itulah itulah informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Woro di studio. Elma Wijaya dari Gorontalo, kita akan bergeser ke Sorong, Papua. Silakan dengan Ece. Ya, selamat siang Woro dan juga saudara. Cerita Nusantara dari Biro Sorong kali ini mengangkat sejumlah warga Jalan Kanal Victory Pantai, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, krisis air bersih. Mereka terpaksa mencari bantuan air bersih dari beberapa sumur. Inilah kondisi kehidupan warga di Jalan Kanal Victory Pantai, Kelurahan Klawalu, yang sudah lama mengalami krisis air bersih. Padahal kawasan ini berada di pusat kota Provinsi Papua Barat Daya. Untuk memperoleh air bersih, warga hanya berharap satu sumur yang berdekatan dengan rumah ibadat untuk hidup sehari-hari. Warga juga bersyukur jika tingkat curah hujan tinggi, mereka bisa mendapatkan air. Hingga saat ini belum ada bantuan pemerintah untuk pengadaan air bersih bagi warga Kanal Victory Pantai. Ditambah lagi area ini masuk dalam kawasan kumuh di tengah kota Sorong yang membutuhkan perhatian pemerintah. Saja kemarin bulan puasa itu warga setempat itu semua berbondong-bondong ke sumur yang di bawah pohon sukun di depan masjid itu. Sementara pengurus masjid tidak bisa ngapa-ngapa karena namanya air ini itu kebutuhan. Sekalipun sholat tarawih secara berjamaah warga adapun ada yang ngambil, ya tidak bisa ada pembatasan karena memang itu dibutuhkan. Menanggapi keluhan warga, penjabat Gubernur Papua Barat Daya telah menyiapkan program untuk melakukan penataan kawasan kumuh termasuk Kanal Victory Pantai dan menyediakan fasilitas umum berupa air bersih bagi warga. Saya minta tadi untuk tidak ada alasan, ini semua harus dibenahi. Ya. Rakyat kita harus mendapatkan tempat yang layak di atas tanahnya. Ya. Ini negara, ini pemerintah, jadi tidak boleh rakyatnya hidup dalam ketidakmampuan di samping di tengah-tengah pemerintah yang ada ini. Flora Batlairi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Demikian cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Sorong, kembali ke Woro di studio. Ece Dias dari Sorong, Papua, dan sebelumnya ada Elma Wijaya dari Gorontalo. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Saling serang antar militer Israel dengan Palestina terus memanas di Gaza. Serangan ini disebut yang terparah dalam beberapa bulan terakhir. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Saat Stimono dibuat oleh produsen yang menjamin seluruh proses produksinya, itulah kenyamananku menggunakan produk yang bermutu dan halal. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Awali hari dengan Nuvo. Wash away kuman. Nuvo hand spray wet wax. Cukup 10 Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hai, kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Ciptaden nih. Pertama kita nyobain periksa gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke bootcamp yuk. Pokoknya aku senang banget sudah ada Rumah Kue Ciptaden. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Ciptaden. Ayo dukung terus Ciptaden, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent Hydration dari Wingsfood. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saling serang antara militer Israel dengan Palestina terus memanas di Gaza. Serangan ini disebut yang terparah dalam beberapa bulan terakhir. Rudal Israel diluncurkan ke jalur Gaza menyebabkan 10 warga sipil tewas dan kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Sebelumnya satu roket milik militan Gaza menghantam Rehovot, Israel dan menewaskan seorang warga lansia.
Serangan ini pun dibalas Israel dengan serangan rentetan roket tanpa henti ke jalur Gaza. Selain menewaskan warga sipil, serangan ini juga membuat belasan militan Gaza meninggal. Ketegangan antara Israel dan Palestina terus memanas dalam setahun terakhir di tepi barat. Gelombang migran asal Meksiko dan Venezuela melintasi perbatasan Meksiko Amerika Serikat. Mereka berusaha menuju Amerika Serikat sebelum dicabutnya pembatasan suaka. Para migran ini bergegas menuju perbatasan Amerika Serikat karena aturan suaka terkait pandemi akan segera dicabut oleh otoritas di Amerika Serikat. Para migran khawatir aturan baru nantinya akan mempersulit mereka untuk tinggal di Amerika Serikat. Mereka nekat memasuki perbatasan setelah berjalan melalui hutan, sungai, dan jalan yang terjal dengan hanya membawa pakaian dan bekal seadanya. Saudara, Amerika Serikat mengembalikan ratusan migran ke Guatemala. Langkah ini diambil setelah Presiden Joe Biden hendak memberlakukan pembatasan migrasi pasca pandemi. 3 maskapai sewaan pemerintah Amerika Serikat tiba di Guatemala pada Kamis waktu setempat. Penerbangan ini membawa total 387 migran yang dideportasi dari Amerika Serikat. Ratusan warga ini merupakan imigran ilegal yang sebelumnya diizinkan tinggal sementara di Amerika Serikat karena pandemi COVID-19. Aturan baru untuk membatasi gelombang migran ini segera diberlakukan di Amerika Serikat untuk menggantikan aturan lama. Dalam kebijakan ini disebutkan para migran ilegal bisa dilarang memasuki Amerika Serikat selama 5 tahun dan ada kemungkinan menghadapi tuntutan pidana. Gerindra melalui cabangnya di Solo hendak meminang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Gerindra ingin Kaesang maju sebagai bakal calon wali kota Solo dari partai berlambang kepala Garuda itu. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma kelapa, biskit nomor 1 untuk ibu nomor 1. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Gak bisa, suruh darah, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex.
Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Ini bukan film. Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gerindra melalui cabangnya di Solo hendak meminang putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Gerindra ingin Kaisang maju sebagai bakal calon wali kota Solo dari partai berlambang kepala Garuda itu. Niat meminang putra bungsu Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wali kota Solo sudah disampaikan Gerindra cabang Solo. Untuk itu, Gerindra Solo dalam waktu dekat bakal menemui Kaisang. Menurut Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, Kaisang cocok sebagai sosok muda yang tak berbeda dengan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai wali kota Solo. Ini runtutan ceritanya memang saya sudah jauh-jauh hari. Saya ingin betul-betul ingin meminang wali kota yang muda. Kenapa? Karena saya melihat begitu kemarin kota Solo dipegang anak muda, baru berjalan berapa tahun Mas Gibran megang di kota Solo, lompatannya sangat luar biasa. Tapi, apakah alasan lain karena di media sosial sempat ramai Kaisang mengenakan kaos bergambar Prabowo? Jadi ini sudah sebelum Mas Kaisang itu muncul pakai kaosnya Pak Prabowo 08, saya sudah diwawancarai oleh rekan-rekan media. Baru kemudian Mas Kaisang nyambung, ternyata Mas Kaisang juga pas kebetulan juga pakai kaos tersebut. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lewat akun Twitternya @GibranTweet sempat mengunggah momen saat putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mengambilkan dan menyajikan nasi untuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, saat Prabowo berhalal bihalal ke keluarga Presiden Joko Widodo. Sementara sang kakak sekaligus wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, tak mempermasalahkan pertemuan Gerindra dengan Kaisang. Karena sejak awal memang Kaisang sudah ingin terjun ke politik. Saya tidak tahu rencana pertemuan itu, ya. Ditunggu aja. Mau ketemu ya ketemu, silaturahmi ya silakan. Saya nggak tahu kok arahnya Kaisang kemana. Arahnya sangat tidak bisa diprediksi. Dek wingi Batang, sesuk Depok, Klaten. Tak survei bioskop sih. Nah, bioskop lagi. Jagat politik kembali ramai setelah halal bihalal Prabowo dengan keluarga Presiden Jokowi pada hari Lebaran 2 pekan lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ratusan bakal calon legislatif dari berbagai tingkat di daerah pemilihan Provinsi Maluku melakukan tes bebas narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional. Hal ini jadi salah satu persyaratan menjadi anggota legislatif. Tercatat 401 bakal calon legislatif telah mengikuti tes bebas narkoba di kantor BNPB.
BBNP maksud kami. Menurut Kepala BNN Maluku, dari ratusan pendaftar, hingga hari ini belum ditemukan ada yang memiliki hasil positif terindikasi narkoba. Namun jika ada terindikasi positif narkoba, BNN akan berkoordinasi dengan KPU Maluku untuk menindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Hari ini dari 400 pemohon tersebut belum diketemukan indikasi yang positif. Jadi apabila nanti yang bersangkutan positif, nanti akan kami periksa kembali ya. Barangkali mungkin minum obat, misalnya obat sakit kepala, obat jantung dan lain sebagainya. Sementara itu di Sorong, Papua Barat Daya, sebanyak 79.682 warga belum memiliki KTP elektronik. Warga diimbau untuk segera melakukan perekaman agar tidak kehilangan hak suara saat pemilu. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, cakupan perekaman KTP elektronik di Kota Sorong hingga Mei 2023 baru mencapai 62,05%. Rendahnya capaian disebabkan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Untuk mengejar target perekaman nasional yang mencapai 99,4%, Dinas terkait terus berupaya melakukan jemput bola ke setiap distrik melakukan perekaman KTP elektronik. Belum perekaman KTP 79.882.000. Nah, yang sudah rekam KTP 130.297 jiwa. Capaian perekaman KTP itu wajib Kota Sorong 62,05%. Target perekaman KTP secara nasional 99,04%. Polisi hari ini akan menggelar rekonstruksi pembunuhan bos air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah. Korban dimutilasi dan dicor semen oleh pelaku. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda. Aktivitas. Oh yeah. Kopi delicioso ya top cappuccino. Soy Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Saat sakit batuk dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu.
Ultra Flu Extra. Batuk dan flu reda, lega rasanya. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ini bukan film. Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, buat nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Polrestabes Semarang hari ini dijadwalkan menggelar reka ulang pembunuhan bos air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah. Untuk melengkapi berkas penyidikan, polisi akan menggelar rekonstruksi Jumat siang di Jalan Mula Warman, Kelurahan Keramas, Tembalang. Selain pelaku, rencananya saksi utama penjual angkringan juga turut dihadirkan. Bos air isi ulang Irwan Huta Golong tewas di tangan karyawan yang bernama Hussein. Pelaku mengaku dendam dan sakit hati pada korban karena kerap diperlakukan kasar. Usai ditangkap Selasa malam setelah sempat melarikan diri ke luar kota Semarang untuk menghilangkan jejak. Jasad Irwan Huta Galung ditemukan di lorong toko dalam kondisi sudah dicor semen. Sebelumnya korban diketahui sempat dianiaya dan dimutilasi. Diduga pembunuhan terjadi pada Jumat 5 Mei. Korban baru ditemukan pada Senin 8 Mei setelah istrinya mencari karena curiga selama 4 hari korban tidak dapat dihubungi. Informasi lengkapnya akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Febri, pukul berapa rencana rekonstruksi nanti akan dilakukan selain pelaku? Saksi siapa saja yang dipastikan akan dihadirkan juga? Ya, Waro dan juga saudara, rencananya pada siang hari ini sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Polrestabes Semarang akan menggelar rekonstruksi yang berada di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota Semarang, tepatnya di tempat kejadian perkara, yakni di toko isi ulang air mineral yang mana ini dimiliki oleh Irwan Huta Galung yang merupakan korban mutilasi. Dan selain pelaku sendiri ini Muhammad Hussein yang akan dihadirkan pada rekonstruksi, Waro dan juga saudara, saksi utama yang memiliki angkringan ini juga nantinya rencananya akan dihadirkan dalam rekonstruksi yang mana ini akan mengetahui apakah memang pemilik angkringan ini ataupun penjual angkringan ini ada keterlibatan ataupun mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Muhammad Hussein sebagai pelaku utama, atau memang hanya sebagai saksi yang mengetahui ataupun mencurigai adanya gelagat-gelagat yang mencurigakan daripada Muhammad Hussein, atau juga apakah ada teriakan ataupun kondisi situasi yang mana ini mencurigakan karena memang pada saat dilakukannya pembunuhan ini pada malam hari di mana ini penjual angkringan masih berjualan karena memang dilihat dari lokasi di sini Waro dan juga saudara untuk lokasi dari penjual angkringan dan juga depo air isi ulang ini bersebelahan sehingga ini tidak menutup kemungkinan adanya kecurigaan ataupun teriakan-teriakan ini yang mencurigakan yang didengar oleh penjual angkringan.
Dan memang saudara Muhammad Hussein ini telah ditetapkan sebagai pelaku utama pembunuhan yang dilakukan kepada bosnya sendiri, yakni Irwan Hutagulung, di mana Irwan Hutagulung ini ditemukan pada Senin siang dalam keadaan tewas dan dalam kondisi sudah dimutilasi dan juga dicor di sebelah toko air isi ulang miliknya, di mana ini memang Husain mengatakan kenapa dia mengecor ataupun menaruh jenazah dari bosnya sendiri itu di lorong, di mana ini hanya sekitar 60 cm jaraknya, karena memang itu jarang diketahui oleh orang lain dan juga jarang dilewati oleh orang lain, sehingga menurutnya itu akan menjadi daerah yang aman untuk menyembunyikan jenazah dari bosnya itu sendiri. Dan sebelumnya Husain sendiri telah merencanakan aksi kejinya ini pada Senin. Kemudian ia melancarkan aksinya pada Kamis malam, di mana pada saat Irwan Hutagulung atau bosnya yang menjadi korban ini terlelap tidur. Kemudian dari Husain sendiri ini melakukan aksi penganiayaan menggunakan linggis pada bagian kepala korban. Usai melakukan penganiayaan sebanyak 2 kali pada pipi sebelah kanan, kemudian juga pelipis, ini kemudian Muhammad Hussein pergi mendatangi angkringan, kemudian ini kembali lagi pada esok harinya pada Kamis sekitar pukul 4 untuk memutilasi. Dan menurut Hussein pada saat memutilasi bagian leher ini masih dalam keadaan bernafas Irwan Hutagulungnya. Dan kemudian pada Sabtu harinya korban baru dilakukan pengecoran di lokasi tempat kejadian perkara. Woro. Baik, Febriana Mila, jurnalis Kompas TV dari Semarang, Jawa Tengah. Nanti kami nantikan laporan Anda selanjutnya saat rekonstruksi sudah berlangsung. Terima kasih, Febriana. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel kesiapan petugas haji Indonesia embarkasi Surabaya, Jawa Timur tahun 2023. Gubernur Khofifah ingin memastikan kualitas pelayanan dari petugas haji selama masa haji. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma kelapa 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet.
Pakai Telkomsel. Puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut, live di Kompas TV. Didukung oleh Menyambut musim haji 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jatim ingin memastikan kualitas pelayanan petugas haji selama masa haji. Sebanyak 478 petugas haji dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menyambut musim haji tahun 2023, Khofifah ingin memastikan kesiapan embarkasi Surabaya, Jawa Timur, termasuk petugas haji yang akan bertugas. Embarkasi Surabaya rencananya akan memberangkatkan lebih dari 36.000 orang jemaah calon haji asal Jawa Timur, Bali hingga NTT dalam 24 kloter. Khofifah berpesan kepada para petugas haji untuk menjunjung tinggi komitmen, memberikan pelayanan terbaik, terutama kepada calon haji lansia. Sampai 3 kali menyampaikan, membina, melayani, dan melindungi itu adalah tugas utama dari para petugas haji. Apakah pembimbing ibadahnya, apakah layanan kesehatannya, apakah pada saat di Saudi dan seterusnya, yang juga harus disampaikan, diingatkan bahwa kalau tahun lalu itu tidak ada lansianya, di tahun ini ada 1.700 lebih lansia, bahkan ada yang 119 tahun dari Propo Pamekasan. Kanwil Kementerian Agama Kemenak Jatim mencatat sebanyak 8.417 orang jemaah calon haji Jawa Timur belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH 2023. Terdata ada 6.099 orang yang belum dapat melunasi BPIH 2023 melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI. Salah satu alasannya yaitu sistem bank error. Kanwil Kemenak Jatim mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk penambahan waktu pelunasan bagi para jemaah calon haji yang bertransaksi melalui BSI. Sementara bagi jemaah calon haji yang melalui bank lainnya diharapkan dapat melunasi BPIH di hari terakhir pada 12 Mei 2023. Untuk pertama kalinya, grup band asal Inggris Coldplay akan datang ke Indonesia dan mengguncang Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November mendatang. Hanya tersisa kurang dari sepekan untuk Anda yang mau nge-war tiket konser Coldplay. Susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harping, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah.
hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Ini bukan film. Ini iklan Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas OY. Saudara, untuk pertama kalinya grup band asal Inggris Coldplay akan datang ke Indonesia dan mengguncang Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November mendatang. Hanya tersisa kurang dari sepekan untuk Anda yang mau nge-war tiket konser Coldplay. Hello, apa kabar? Everybody watching in Indonesia. We're so excited to announce our first show in your beautiful country. We'll be in Indonesia, in Jakarta, on November the 15th, and we really hope we see some of you there. Thank you. 15 November mendatang, grup band Coldplay akan menggelar konsernya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dalam tur dunianya Coldplay Music of the Spheres. Antusiasme penggemar atas konser Coldplay di Indonesia begitu besar usai sang promotor PK Entertainment dan Third Eye Management mengumumkan kabar resmi dari band asal Inggris itu. Perhelatan konser yang pertama di Indonesia ini butuh waktu puluhan tahun. Namun pihak promotor mengaku beruntung Coldplay memiliki jadwal yang tepat dan bersedia datang ke Indonesia.
overnight luck. Wow. Really, overnight luck. The schedule opened up. We had a chance to do one show. The call came through. Immediately, yes, absolutely. Made one call on Saturday, overnight, and we've been working 17 hours since. Maybe a month and a half now. Para penggemar musik terutama Coldplay pun sudah bersiap merogoh kocek untuk war tiket presale mulai 17 Mei mendatang. Harga resmi tiket konser Coldplay sudah dirilis dengan rentang harga mulai dari 800.000 hingga 11 juta rupiah di kategori Ultimate Experience. Kategori ini akan mendapatkan sejumlah akses eksklusif mulai dari mendapatkan kursi, tur backstage Coldplay, hingga mendapatkan akses berfoto di panggung konser Coldplay. Harga yang rilis ini belum termasuk pajak dan biaya lainnya yang berkisar antara ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta rupiah. Sehingga harga tiket paling murah di kategori 8 akan menjadi 960.000 dari harga 800.000 rupiah. Sementara kategori termahal Ultimate Experience akan membengkak menjadi 13,2 juta rupiah setelah pajak. Tak hanya jasa titip alias just tip war tiket yang menjamur, warganet yang membeli tiket dengan memanfaatkan pinjaman online juga jadi bahasan ramai di media sosial. Perencana keuangan pun mengingatkan, pinjam ke pinjol sangat tidak disarankan. Pengambilan kredit itu benar-benar nggak kita sarankan karena karena sebenarnya harga yang kita bayarkan tuh akan lebih besar gitu Mbak daripada yang seharusnya. Kayak gitu. That's why kita nggak saranin untuk ambil kredit untuk hal-hal seperti ini. Nah, kalau misalnya mau digambarkan mungkin kita let's say ambil contoh, misalnya kita mau beli yang itu ya My Universe ya ada ya di apa list harganya. Ya, price list harga tiket. Price list harganya tiketnya itu kan 5,7 gitu ya. Harusnya kita keluar uang 5,7 gitu. Nah, let's say kita ambil ke pinjol, itu bunganya kan 0,4 per hari yang udah ditetapkan sama OJK gitu. Nah, lalu dengan tenor 3 bulan, itu berarti bunga hariannya itu 22.800. Kalau dilihat seperti itu kayak, ya oke, sehari 22.800, seperti itu, nggak terlalu besar gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita mau totalin, total bunga yang harus dibayar itu totalnya, hanya bunganya aja, itu mencapai 2.061.000. Di samping itu ada biaya kayak transportasi misalnya yang dari luar kota atau terus belum makannya, hotelnya itu juga harus kita pertimbangkan sih. Jadi 5,7 ini belum di luar biaya lain-lainnya ya. Belum lagi kalau misalnya harus titipin anak ke daycare atau misalnya ke orang tua, kita kan nggak mungkin langsung titip begitu aja. Pasti ada dana-dana tambahan yang harus kita pikirkan. Meski layanan Just Tip yang mengklaim terpercaya kian menjamur, pihak promotor tidak merekomendasikan jalur pembelian tiket lewat pihak ketiga. Untuk menghindari penipuan, para calon penonton konser Coldplay diimbau hanya membeli tiket secara resmi lewat situs coldplayinjakarta.com. Tim Liputan, Kompas TV. Sejak debut tahun 1997, grup band Coldplay belum pernah menggelar konser di Indonesia. Konser 15 November mendatang ini pun bakal jadi akhir penantian panjang para penggemarnya. Tahukah Anda jika lagu berjudul Yellow ini ternyata bukanlah lagu pertama dari grup band Coldplay? Berdiri sejak tahun 1997, grup band asal London, Inggris ini sebenarnya sudah pernah mengeluarkan album independen berjudul Safety yang hanya terjual 150 dari 500 kopi yang dibuat. 3 tahun kemudian, roda berputar. Lagu Yellow dari album Parachutes yang dirilis tahun 2000 ini berhasil membawa band yang digawangi Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Backline sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai basis, dan Will Campion sebagai drummer menjadi idola pencinta musik Indonesia dan dunia. Atas kerja kerasnya, Coldplay berhasil meraih 7 kali Grammy Awards, 4 Billboard Music Award, hingga 4 kali menjadi Best British Group.
Coldplay dikenal karena penampilan panggungnya yang euforis dan menghanyutkan. Dengan 100 juta album yang terjual, Coldplay pun menjadi band alternatif rock terlaris dan paling berpengaruh di abad ke-21. Di balik kesuksesannya, Coldplay tak lupa untuk berbagi dan mendonasikan 10% keuntungannya untuk kegiatan amal. November nanti menjadi konser perdana Coldplay di Indonesia setelah 27 tahun debutnya. Chris Martin dan kawan-kawan akan memeriahkan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta setelah menyelesaikan konsernya di Taiwan dan Jepang. Dan saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Woro Windrati. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. 어둠이 내 건너편했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ...1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, menemani waktu siang Anda di hari Jumat 12 Mei 2023. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, Sapa Indonesia Siang menghadirkan sejumlah informasi. 3 diantaranya kita lihat bersama. Yang pertama ini dia. Ada seorang kakek, saudara, warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang menjadi calon jemaah haji tertua di Indonesia. Saat ini usia sang kakek mencapai 119 tahun. Itu dia. Namanya kakek Haritin dan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan. Nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang. Selanjutnya yang juga jadi sorotan hari ini adalah video warga Pekalongan yang menghitung puluhan juta rupiah uang rusak setelah disimpan di kolong tempat tidur, viral di media sosial. Total ada sekitar 16.500.000 rupiah uang yang rusak yang kini sudah bisa digunakan kembali sebagai alat transaksi usai ditukarkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kaum mama begitu yang suka nabung. Kalau misal punya uang banyak, alangkah baiknya untuk disimpan di bank saja. Selanjutnya saudara, yang juga jadi sorotan siang ini adalah warga dan petani tebu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar tradisi kawin tebu. Tradisi ini merupakan simbol sukacita masyarakat menyambut datangnya musim panen tebu. Dengan harapan para petani bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat dari sebelumnya. Itu dia.
ramai dan ini tentunya juga menjadi tradisi warga sekitar. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya yang kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang hari ini untuk Anda. Seorang ibu membunuh bayi yang baru dilahirkannya di Jember, Jawa Timur. Motif pembunuhan terungkap karena pelaku merasa malu kepada keluarga dan juga tetangga karena melahirkan di usia perkawinannya yang baru 5 bulan. Polisi mengungkap motif di balik aksi kejam yang dilakukan Yuniarsih, ibu dari bayi perempuan yang ditemukan terkubur tak layak di lahan kosong bawah rumpun bambu di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut berlatar belakang karena pelaku malu kepada keluarga dan tetangganya sebab baru menikah 5 bulan, tepatnya pada Desember 2022, namun sudah melahirkan. Pelaku sempat berniat menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi obat, namun tidak berhasil, hingga memutuskan menghilangkan nyawa bayinya dan mengubur sendiri. Pelaku juga melakukan tindak kekerasan terhadap bayinya sebelum menguburkan sendiri. Terkait kegiatan penghilangan nyawa dari seorang bayi, sementara masih kita dalami, yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah upaya untuk menutupi kehamilan itu yang tidak sesuai dengan proses pernikahan, karena pernikahan dengan sang suami masih berusia 5 bulan, namun ini kelihatannya ada hal yang harus kami lakukan, dan unsur ini adalah unsur kesengajaan, bukan kelalaian. Sebelumnya, warga dikagetkan karena penemuan jenazah bayi terbungkus plastik Rabu siang. Jenazah bayi tersebut ditemukan warga yang pulang dari mencari kayu bakar, terkubur dalam lubang tanah yang dangkal terbungkus plastik. Waktu itu saya cari kayu bakar di kebun. Nah, setelah saya cari bakar di kebun, saya pulang lewat jalan yang ini, yang saya melihat ada di kaki ini ya. Kok ada lalat di situ? Loh, kok ada lalat hijau di situ? Kok saya sampai gini? Terus saya pulang, ada adik Edi. Saya bilang sama Edi, "Di, anak pendeman di Nusa Beringan. Coba dilawan." Ini saya. Itu Edi ke sana. Ternyata di jokel gini, kok ada, katanya adik saya, bayi lek. Bayi ya? Iya, bayi lek. Hasil olah tempat kejadian perkara, jenazah bayi tersebut diduga telah dikubur lebih dari 3 hari. Pengembangan kasus ini terus dilakukan, termasuk melakukan otopsi untuk mengetahui bayi perempuan tersebut dikubur saat masih hidup atau sudah kondisi tidak bernyawa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 20 tahun. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, ada seorang kakek warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini menjadi calon jemaah haji tertua di Indonesia. Saat ini usia sang kakek mencapai 119 tahun. Semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah haji ditunjukkan oleh kakek Harun. Meski usianya kini sudah mencapai 119 tahun, keinginannya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tidak pernah surut. Warga desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan ini mendaftar haji pada tahun 2017 lalu. Sesuai regulasi daftar tunggu haji, semestinya ia berangkat pada tahun 2046 mendatang. Namun karena pertimbangan usia, kakek Harun mendapat kesempatan untuk berangkat pada 24 Mei 2023. Untuk mendaftar haji, kakek yang sehari-hari berkebun dan menjual ayam ke pasar ini rela menjual sebidang tanah yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu, ia menjual 2 ekor sapinya untuk melunasi biaya haji. Ditemani oleh cucu dan kerabat lainnya, sang kakek mempersiapkan kaos warna putih yang akan dia gunakan selama berada di Tanah Suci. Kondisi kesehatan kakek Harun cukup baik. Meski kemampuan mendengarnya berkurang, ia tetap mampu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kakek Harun akan mendapat pendampingan khusus dari pemerintah.
sebab tidak ada keluarga yang akan berangkat bersama kakek Harun tahun ini. Cucunya Mbah Harun itu udah punya cucu. Nah, itu uangnya jual tanah dari belakang langgar sini, dan ada kekurangan dikit jual sapi 2 untuk keringat dia sendiri. Dan kerjaan dia sehari-harinya itu dagang ayam di pasar-pasar. Masih aktif sekarang. Semoga hajinya itu mabrur dan semoga dia pemberangkatan itu lancar, selamat, dan semoga Allah itu ngasih kesehatan di Mekah, dan semoga Allah ngasih keselamatan dan imannya nyampe ke masyarakat. Pihak keluarga bersyukur kakek Harun tidak harus menunggu puluhan tahun untuk menunaikan ibadah haji. Karena usianya yang sudah sepuh, pihak keluarga sempat menyarankan agar kakek Harun berangkat umrah saja karena daftar tunggu haji hingga 20 tahun. Namun ia bersikukuh untuk tetap menunaikan ibadah haji dan tahun ini terkabul. Nurkalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Video warga Pekalongan yang menghitung puluhan juta uang rusak setelah disimpan di kolong tempat tidur viral di media sosial. Total ada sekitar Rp16.500.000 uang rusak yang kini sudah bisa digunakan kembali sebagai alat transaksi usai ditukarkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Video berdurasi 27 detik memperlihatkan dua orang sedang menghitung uang yang rusak setelah disimpan lebih dari 3 tahun di kolong tempat tidur. Rustini, wanita berusia 53 tahun, warga Kedung Jaran, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pemilik uang yang rusak ini langsung mendatangi kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Uang kertas pecahan 100.000 dengan total 40 juta rupiah itu rusak tak beraturan. Uang senilai Rp23.500.000 yang rusak sebelumnya sudah ditukar ke BRI Kajen Pekalongan. Namun sisanya sebanyak Rp16.500.000 ternyata tidak bisa ditukar dan disarankan agar ditukar ke Bank Indonesia Tegal. Rustini yang bekerja sebagai penjual nasi di Jakarta ini mengatakan awalnya ia lupa menaruh uang kertas pecahan 100.000 dalam 4 ikatan karet. Masing-masing ikatan senilai 10 juta rupiah. Uang itu ia letakkan di sebuah kaleng di kolong tempat tidur. Memang tahu ibu punya uang di situ? Ya tahu. Rencananya untuk apa, Bu, dulu? Ya untuk kebutuhan buat simpenan. Buat simpenan. Itu berapa tahun, Bu? 3 tahun, 4 tahun kali. Cuma diletakkan di bawah kasur aja, Bu? Di kolong. Oh, di kolong. Oh, di bawah. Apa, Bu? Di tempat tidur di kolong pakai kaleng. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal mengatakan dari 16.500.000 yang bisa ditukar sebanyak 15,9 juta rupiah. Sementara sisanya sebanyak Rp600.000 tidak bisa ditukar karena kerusakannya sangat parah. Yang tidak bisa ditukar itu kan 600. Itu kondisinya seperti apa, Pak? Nah, kondisinya ya kurang dari 2/3 dan setelah diidentifikasi sama kawan-kawan, sama teman-teman yang sudah dididik ini ya di rupiah kita itu, pertama kan yang dilakukan mengecek keasliannya. Nah, yang kedua baru diukur dengan alat tersebut. Nah, yang tidak bisa diganti ya tidak sesuai ketentuan, berarti kurang dari 2/3. Pelayanan penukaran uang tidak dipungut biaya alias gratis. Kini Rustini bisa bernafas lega, uangnya bisa kembali digunakan sebagai alat tukar. Kedepan Rustini akan menaruh uangnya di bank setelah memiliki rekening tabungan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, sejak mesin pompa air rusak, warga sebuah desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur krisis air bersih dan harus mengonsumsi air yang keruh. Bahkan untuk mendapatkan air yang tidak layak konsumsi itu, warga harus menempuh medan berbukit dan juga berbatu. Bagi warga Dusun Polai, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, air bersih adalah kebutuhan utama yang sulit didapatkan. Warga harus berjalan kaki sejauh 1 km melalui jalan berbukit dan berbatu menuju sungai kecil. Itu pun demi mengambil air yang keruh. Sebelum digunakan dan dikonsumsi, air terlebih dulu didiamkan selama semalaman, agar air terpisah dengan tanah dan kotoran. Nantinya,
Air akan dikonsumsi untuk minum, mandi, memasak, hingga minum hewan ternak. Untuk mencukupi kebutuhan air, warga juga menampung dan memanfaatkan air hujan. Ya, Pak. Sering mulai sumur burnya mati, Pak, ngambilnya di sini untuk minum, mandi, untuk sapi, tapi gantian Pak ngambilnya air. Sudah berapa bulan? Sudah kurang lebih 3 bulanan sudah, Pak. Ini ambil air apa, Pak? Ya ini buat air minum, ini buat minum, besok bisa diminum kotor masih ini. Kenapa kok harus besok, Pak? Wah, kalau diminum sekarang bau celot, bau tanah kalau diminum sekarang. Kesulitan mengakses sumber air bersih dialami warga selama 3 bulan terakhir sejak mesin pompa air milik desa yang berusia 19 tahun rusak. Sebelumnya, air bersih disalurkan ke rumah-rumah dari sumber air melalui mesin pompa ini. Pemerintah kecamatan terus berupaya mencari alternatif sumber air bersih warga. Satu-satunya untuk mengatasi kekurangan air yaitu dari curah hujan. Kemarin alhamdulillah hujan, tetapi sampai kemarin hujan, sekarang sudah habis. Karena untuk masak, untuk minum, juga sebagian untuk minumnya ternak. Jadi memanfaatkan air hujan itu memang sudah hal biasa di sini, Pak, ya? Hal biasa di sini. Warga berharap mesin pompa air segera diperbaiki agar tidak lagi menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengambil air keruh. Untuk pembelian mesin pompa yang baru diperkirakan dibutuhkan dana sekitar 500 juta rupiah. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Sebagai tanggap cepat atas krisis air bersih di Desa Jati Sari, Situbondo, Jawa Timur, BPBD Situbondo ini mengirimkan 5.000 liter air bersih. Pengiriman air bersih diharapkan membantu kebutuhan 450 warga yang selama ini terpaksa memanfaatkan air sungai yang keruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendistribusikan 5.000 liter air bersih ke Dusun Polai, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa yang mengalami krisis air bersih. Kesulitan air bersih terjadi sejak mesin pompa air yang mengalirkan air ke rumah warga rusak. Warga terpaksa memanfaatkan air keruh yang diambil dari sungai kecil yang berjarak 1 km dari dusun. Warga juga menampung dan memanfaatkan air hujan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menyiapkan kekurangan air bersih untuk warga yang memang kekurangan karena sumur bor yang dibangun tahun 2005 yang kemudian seharusnya penyerahan itu sudah dilakukan pada tahun itu kepada kelompok masyarakat untuk dilakukan pemeliharaan, tetapi yang namanya alat sudah berumur panjang, mengalami kerusakan. Oleh karena itu tugas BPBD untuk menyiapkan ketersediaan air bersih, sedangkan untuk perbaikan alat maupun untuk penggantian alat akan dilakukan oleh OPD lain. Pengiriman air bersih ini diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan air 450 warga dusun sambil menunggu mesin pompa air diperbaiki. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Damkar Tanjung Priok, Jakarta Utara memindahkan ular sanca sepanjang 5 meter yang merayap di terali besi di plafon lantai 2 rumah warga. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sejenak di Sapa Indonesia siang hari ini untuk Anda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. rubah
berantakan banget sih? Kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hai! Kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Ciptaden nih. Pertama kita nyobain pesta gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke boot games yuk. Pokoknya aku seneng banget sudah ada Rumah Kue Ciptaden. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Ciptaden. Ayo dukung terus Ciptaden.